waktu SMA masih kelas 1 itu memang belum ada kepikiran untuk melanjutkan studi ke luar negeri di S1. Produknya atau aksi nyatanya adalah membawa edukasi ke anak-anak muda yang masih SD atau SMP gitu Pak. Kenapa pilih NUS? NUS. Kenapa pilih NUS dan kenapa pilih Singapura? Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dimuliakan oleh Allah. Jumpa lagi dengan kami yang pada kesempatan kali ini di podcast Cahaya Rancamaya kita semua kedatangan tamu yang insya Allah nanti akan memberikan insight baru, terutama untuk adik-adik kelas ya dan juga untuk kita semuanya ya tentu saja dimanapun teman-teman berada, sahabat Cahaya Rancamaya. Dan kita kedatangan Ilham ya, nanti nama lengkapnya biar Ilham sebut sendiri ya. Ilham ini adalah salah satu alumni SMP dan SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Saat ini Ilham sedang menempuh pendidikan S1 di salah satu universitas terbaik di dunia dan masih di Asia juga. Nanti kita ngobrol dengan Ilham dan obrolannya ya mudah-mudahan akan banyak memberikan spirit ya, inspirasi buat kita semua, khususnya untuk anak-anak remaja dan juga siswa-siswa SMP dan SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Ya, Ilham, gimana kabar? Baik Pak, Sehat ya? Alhamdulillah. Sedang libur berarti sekarang ya? Libur Pak, dari Baik. Mei kemarin dan masih ada berbulan-bulan lagi di masih Indonesia. Ya, masih liburnya masih cukup panjang berarti? Iya. Oke. Baik Ilham, kita bisa mulai dengan perkenalan diri lebih dulu ya. Ilham silakan perkenalkan diri, namanya, terus kemudian ya terserah silakan apa yang mau diperkenalkan dari Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Muhammad Ilham Al-Farisi. Sekarang di National University of Singapore mengambil program matematika di Fakultas College of Humanities and Science. Ya aku lulusan SMP dan SMA, jadi ada 6 tahun di Cahaya Rancamaya. Alhamdulillah. Sudah 1 tahun di Singapura juga, alhamdulillah. Itu mungkin Pak. Oke Ilham. Ilham anak bungsu ya? Ya. Dari 4 bersaudara. 4 bersaudara, anak bungsu. Oke. Kakak semua sudah lulus kuliah atau sudah berkeluarga juga ya? Iya, 2 kakak saya udah lulus sudah berkeluarga. 1 kakak saya masih, yang nomor 3 masih kuliah juga. Oh masih kuliah. Oke. Baik, kuliahnya di Indonesia? Iya. Di Indonesia. Oke. Baik Ilham, ya kita mungkin akan bincang-bincang dengan Ilham ya seputar, tentu saja seputar perkuliahan, terus kemudian juga beberapa hal yang terkait dengan bagaimana sih Ilham selama berada di Singapura ya, dan juga mungkin bisa memberikan saran ya atau masukan mungkin nanti untuk adik-adik kelasnya juga. Nah, Ilham, saya mau tanya, kira-kira apa yang memotivasi Ilham ya waktu itu untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu penerima beasiswa ya? Tentu waktu itu Ilham sebagai penerima beasiswa, dan Ilham kan di SMA Cahaya Rancamaya ini angkatan ke-7 berarti ya, baru tahun lalu lulus ya. Jadi apa motivasi Ilham pada waktu itu untuk mendaftar beasiswa terus kemudian mau kuliah ke luar negeri? Mungkin kalau sedikit menggambarkan, waktu SMA masih kelas 1 itu memang belum ada kepikiran untuk melanjutkan studi ke luar negeri di S1. Seringnya diomonginnya tuh lebih ke, oh iya S1 di dalam negeri, baru mungkin S2 kayak Kak Atika di luar negeri gitu. Awalnya mikirnya gitu. Tapi
pas kelas 11 setelah aku ikut OSN di kelas 10, terus pas beranjak naik kelas 11 di OSN itu dapat medali perunggu di OSN matematika. Itu ada sosialisasi dari Kemendikbud Puspresnas waktu itu tentang program yang udah ada di tahun sebelumnya dan dilanjutkan di tahunnya saya waktu itu. Waktu kayak saya kelas 11 semester 1, yaitu beasiswa Indonesia Maju, dan aku langsung cerita sama mama, sama Kak Atika juga, kakakku yang nomor 1 yang kuliah S2 di luar negeri. Langsung diskusi di situ, Pak. Oke. Berarti memang pada waktu itu Ilham setelah mendapatkan medali perunggu ya? Iya. Medali perunggu di ajang Olimpiade Sains Nasional ya. Dan pada saat itu memang ada beasiswa ya, yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti ya pada waktu itu perihal beasiswa Indonesia Maju, dan Ilham kemudian lanjut berpikir untuk melanjutkan kuliah di luar. Nah, kira-kira pada waktu itu tahapan-tahapan seleksi beasiswanya apa yang Ilham lakukan? Karena setahu saya ada beberapa tahapan ya, kayak misalnya bikin project apa segala macam gitu. Itu bisa diceritakan nggak kira-kira? Gimana Ilham? Ya ini aku coba usaha supaya yang cukup runut, karena kalau dari mulai pendaftaran beasiswanya itu sampai dengan aku mendapatkan beasiswanya untuk kuliah di S1 luar negeri itu ada kurun waktu ya, prosesnya sekitar panjang ya, 2 tahun. 2 tahun ya, prosesnya panjang ya, betul. Tahun, ya. Tapi yang menarik sepertinya projectnya ya. Nah itu projectnya yang bikin ya kami juga penasaran sebetulnya pada waktu itu project apa sih yang dikerjakan, karena itu kan jadi salah satu syarat kalau nggak salah ya kan. Apa sosial projectnya itu. Mungkin bisa ceritakan projectnya apa pada waktu itu. Jadi untuk beasiswa Indonesia Maju ada bagian tahap persiapan. Ketika aku mendaftar waktu kelas 11 itu aku mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa untuk pembinaan, persiapan dan segala fasilitas lainnya yang diberikan oleh Kemendikbud untuk siswa-siswa berprestasi, siswa-siswa yang berminat untuk kuliah di S1 di luar negeri gitu. Jadi saat saya mendapatkan beasiswa persiapannya itu di kelas 11 semester 2 ada pengumumannya, oh kamu berhasil mendapatkan beasiswa persiapan ini. Saya langsung dirinciin berbagai kegiatan yang akan saya lakukan di kelas 11, kelas 12 untuk mempersiapkan diri untuk mendaftarkan diri ke S1 luar negeri gitu. Dan salah satu syaratnya adalah yang barusan Pak Ari mention, project sosial. Karena kenapa project sosial? Karena Puspresnas meyakini bahwa project sosial itu sesuatu yang cukup penting untuk menambahkan nilai kepada para siswa yang ingin mendaftarkan diri, karena nggak cuma nilai rapor atau nilai prestasi akademik yang dicari, yang ya dicari nilainya daripada siswa-siswa untuk kuliah di luar negeri, tapi juga nilai-nilai lainnya yaitu yang bisa memberikan manfaat ke lingkungan masyarakat ya terutama. Jadi proyeknya apa pada waktu itu? Bikin proyek apa pada waktu itu? Dari berbagai pilar proyek yang ada, aku sama teman-teman yang lain, Valdi, Farel, itu sama Iqbal juga memilih tema pilar lingkungan. Sehingga kita membuat proyek Kita Hijau. Kita Hijau. Itu tentang apa? Ya oke, tentang lingkungan gitu ya. Itu mengajak masyarakat untuk apa? Apa ada produk tertentu yang betul-betul bisa membawa manfaat? Apa waktu itu yang diproduksi kira-kira? Apa yang dihasilkan dari proyek itu? Kita produknya atau aksi nyatanya adalah membawa edukasi ke
anak-anak muda yang masih SD atau SMP gitu Pak. Karena kita yakin bahwa anak-anak muda yang akan membawa nilai, yang bisa membawa nilai-nilai ini di masa depan gitu. Karena edukasinya apa itu? edukasinya terkait pengelolaan sampah. Pengolahan sampah. Apa waktu itu yang dihasilkan, apa berupa gerakan atau aplikasi atau apa? Jadi itu produknya. salah satu contohnya adalah kami berhasil bekerja sama dengan salah satu sekolah di dekat CH Rancamaya sini, di SDN 1 Rancamaya. Kita berdiskusi dari awal semester kepada guru-guru di sana, kepala sekolahnya. Kita mau memberikan edukasi tambahan buat adik-adik di sini. Ada program kami yang ingin memaparkan tentang pengolahan sampah, peduli lingkungan, supaya lingkungan di sekitar kita makin lestari gitu. Dan cukup berhasil ya program itu. Alhamdulillah kita berhasil secara berkala kembali ke sekolah itu. Kita bertemu anak-anaknya. Akhirnya mereka punya dalam budaya satu ya. semester itu. Punya budaya, punya kultur untuk apa? Ikut melestarikan apa lingkungan di sekitar mereka ya. Oke, itu jadi salah satu memang prasyaratnya untuk apa para peserta apa penerima beasiswa ini ya. Alhamdulillahnya kemarin juga kita melihat antusias mereka dengan dibantu guru-guru di sana yang cukup caring menurut saya. Mereka berhasil membuat karya dari barang bekas. Mereka bisa menunjukkan minat mereka dalam SD itu ya. Perilaku mengurangi sampah dengan misalnya bawa tote bag untuk misalnya berbelanja, dan mereka waktu itu tote bagnya sempat dilukiskan dengan karya-karya yang memiliki pesan peduli lingkungan gitu Pak. Dan satu anekdot yang cukup lucu menurut saya, waktu itu mereka sempat mempraktekkan kan Pak ke warung gitu, nanya ke bapaknya yang jaga warung, Pak ini pakai tas ini aja gitu. Terus kata penjaga warungnya, kalau nggak salah cukup enggan melakukan itu karena sepertinya ada sesuatu tradisi di orang-orang Sunda sini bahwa kalau lagi yang jualan tuh harus membungkuskan hasil jualan mereka gitu. Karena mereka kalau mau ngasih barangnya aja tanpa dibungkusin gitu kayaknya nggak pantas lah atau gimana gitu. Sedangkan kan biasanya yang dipakai kan kemasannya kemasan plastik yang sekali pakai dan sebagainya gitu. Jadi ada culture yang menurut saya cukup menarik. Cukup menarik ya. Yang saya artinya proyek yang kemarin dijalankan itu ya ada impactnya ya. Untuk anak-anak meskipun apa dalam skala kecil ya. Tapi sebagai sebuah proyek. Nah terus kemudian kalau ya ini hanya menggali aja sih. Bagaimana sih waktu itu peran sekolah? Mau saya CH Rancamaya ya apa terhadap Ilham untuk mempersiapkan studi di luar negeri. Apa yang Ilham dapatkan pada waktu itu? Waktu masih mikir-mikir sih, alhamdulillah saya dari guru-guru sini diberikan banyak sekali masukan yang menurut saya butuhkan waktu itu Pak. Kayak misalnya dengan college counseling Pak Fandi waktu itu saya diberikan masukan bahwa yang bisa kamu pursue pastikan bahwa itu yang bisa menjadi manfaat bagi banyak orang gitu kan Pak. Jangan terlalu memikirkan mungkin prospek kerjanya dan sebagainya, atau ya mungkin itu sesuatu yang penting juga, tapi jangan lupa dipikirkan bahwa yang kamu jalankan itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terus juga dengan college counseling dari Eduversal yang mengetahui sedikit banyak tentang proses bagaimana pendaftaran di luar negeri, di US, itu dipaparkan ke saya waktu itu melalui Pak Yaumil. Karena Pak Yaumil tahu banyak tentang bagaimana kita bisa daftar ke universitas di US, Amerika Serikat sana. Nah, setelah melalui itu semua,
pertanyaan selanjutnya yang nggak kalah penting ya. Kenapa pilih NUS? NUS. Kenapa pilih NUS dan kenapa pilih Singapura? Waktu memilih universitas itu kan dari Kemendikbud sendiri ada listnya ya, yang 100 top 100 Top dunia, 100 ya. top 100, dan tambahan-tambahannya aku sama Kak Atika waktu itu mikir, oh dengan kesempatan ini yang cukup berharga, bagaimana kalau kita manfaatkannya dengan sebisa kita gitu, dengan untuk ya bisa mendaftarkan diri di yang benar-benar top gitu ya Pak. Iya. Top dari jurusannya kah, atau top di negaranya kah, atau top dunia kah. Dan akhirnya yang saya pilih merupakan universitas yang sangat bagus, dan itu cukup jauh dari Indonesia, supaya saya bisa membuka mata lah misalnya Pak. Ya. Jadi saya pilihannya waktu itu ke Amerika Serikat, di beberapa universitas di US, terus ke Kanada juga. Mana aja tuh Amerika waktu itu dipilih yang mana aja kalau nggak salah? Waktu itu, nggak banyak yang saya ingat. Sempat Carnegie Mellon, University of Michigan, terus Michigan. Saya pilih juga Toronto kalau nggak salah. Enggak ya? Toronto di Kanada. Toronto, ya. Dan pada waktu itu LOE-nya keluar yang mana aja? Yang Ingat, keluar waktu itu di Toronto. Toronto keluar, terus dan kemudian setelahnya baru di NUS. Nah, waktu saya milih NUS itu Toronto dengan jurusan yang sama ya? Toronto, ya. Saya waktu itu pilihannya 2, kalau nggak computer science, matematika. Dan lolosnya di matematika. Matematika. Dan akhirnya jatuhnya ke NUS ya? Ke NUS waktu saya, ada nih NUS, dan saya waktu itu daftar juga bareng Valdi, bareng Fatan. Karena kan memang harus apply dulu ya ke Kemdikbud juga ya, ke Puspresnas ya, kalau nggak salah ya. Jadi kemudian ditentukanlah akhirnya NUS ya. Padahal Toronto juga bisa ya pada waktu itu ya. Ketika sudah mendapatkan LOI dari NUS di Toronto, diseleksi lagi oleh BIM, dan akhirnya dapatnya yang NUS ya. Oke, berarti sekarang di NUS Ilham ini memilih jurusannya apa berarti? Jurusannya program yang berhubungan sama degree saya nanti itu matematika murni. Iya, matematika murni. Tapi fakultasnya sains humaniora. Oke. Tapi unik ya, masuknya humaniora ya, matematikanya. Jadi di NUS sendiri punya nilai interdisciplinary learning. Jadi siswa-siswa dianjurkan untuk bisa belajar dari berbagai disiplin, berbagai field yang ada di NUS gitu Pak. Dan CHS ini, College of Humanities and Sciences, adalah gabungan dari social science dan art dan humanities digabung sama Faculty of Science. Jadilah dia CHS. Kalau aspek gitu. Humanity-nya di perkuliahannya Ilham ada aspek humanity. Ada. Apa itu? Seperti mata kuliah kah atau apa yang dipelajari di situ? Waktu itu saya berkesempatan mengikuti mata kuliah humaniora. Kita belajar banyak dari literatur yang bisa menggambarkan apa sih arti menjadi manusia dan sebagainya. Itu banyak sekali yang dibahas dan cukup abstrak, cukup baru bagi saya waktu itu. Yang dan artinya orang kan taunya matematika itu angka, ya kan, numerasi kemudian. Tapi ini ada aspek humanity-nya dan belajar tentang manusia berarti. Dan kita ya diberikan kesempatan untuk bisa belajar dari social science juga. Saya di semester kedua belajar dari social science, terus belajar dari orang-orang yang
eh, punya research di Asian Studies dan sebagainya, Pak. Unik sekali itu. Saya coba mau gali itu. Jadi berarti ada nggak cuma satu mata kuliah mungkin, tapi beberapa ya mata kuliah yang terkait dengan humanity, humaniora itu sendiri gitu ya. Dan ketika Ilham pelajari itu kan berarti kan itu memang social science, di mana Ilham dulu kan lebih banyak berkecimpung atau lebih banyak mendalami matematika ya, angka apa segala macam gitu ya. Nah, ketika Ilham menemukan hal itu berarti apa menurut Ilham ada sesuatu yang baru atau gimana kira-kira? Pastinya apa yang baru? Ada sih, Pak. Yang baru mungkin saya didorong untuk bisa menulis, bisa berpendapat, bisa juga menyampaikan ide. Karena dengan kita belajar di mata kuliah ini kan pasti ada hasil yang mereka inginkan. Apa nama mata gitu kuliahnya tuh yang terkait dengan humanity? Masih ingat nggak? Saya lupa, Pak. Semester lalu atau apa? Semester awal? Semester lalu ya? Awal. Semester awal ya. Nah itu unik ya. Saya juga baru artinya tidak murni gitu kan. Ada apa namanya? Hal-hal yang baru gitu kan. Nah ini sambil Ilham coba mengingat kembali, nggak apa-apa, santai aja. The Human Condition, Pak. Apa? Ada. Nama mata kuliahnya? The Human Condition. The Human Condition. Kita belajar dari buku-buku yang ditranslate dari kayak semacam batu tulis gitu, Pak. Cuneiform yang di carve sudah lama banget, yang di retrieve dari artefak-artefak kuno gitu. Artefak-artefak kuno. Iya, terus ada juga buku-buku dari Cina kuno yang berhubungan sama Confucianism dan sebagainya. Berarti itu bercampur semua ya, ada filosofinya juga mungkin. Iya, filosofi, Pak, di situ. Terus kemudian saya belajar dari historicalnya juga ya gitu ya. Unik ya. Itu baru satu. Ada nggak konklusi dari Ilham terkait dengan mata kuliah ini misalnya? Apa sih inti dari mata kuliah ini sebenarnya? Satu pesan yang disampaikan oleh tutor saya waktu itu, kita kalau di dunia modern ini harus punya sikap yang bisa mengkaji berbagai informasi yang berseliweran atau yang kita dapatkan dari internet gitu, Pak. Karena di sini kan kita didorong untuk ada konsep-konsep ini kami berikan ke kamu. Coba kamu mengerti dan kamu berikan opini kamu tentang konsep ini. Terus coba kamu tulis tentang konsep ini, kamu diskusikan dengan teman-temanmu. Terus gimana mereka juga dari situ bisa mendorong kita untuk berbicara, gimana kita bisa berdiskusi sama yang lain. Itu sih yang menurut saya akhirnya menyebar ke berbagai dalam sekali itu berarti emangnya mata kuliah itu artinya bukan tentang angka justru ya, bukan tentang hitung-hitungan, tapi betul-betul tentang humanity, humaniora, artinya bagaimana kita diminta untuk berpikir secara kritis kayak begitu ya. Ini hanya ini saya saja perkiraan gitu ya. Nah, terus lebih lanjut, kalau Ilham perhatikan ya bukan bermaksud untuk membedakan, tetapi tentu ada hal-hal yang baru gitu ya di sana terkait dengan sistem pembelajaran ya di NUS terutama itu. Kira-kira apa hal yang baru di sana yang bisa Ilham dapat atau Ilham pelajari selama perkuliahan setahun ini? Yang di Indonesia kok kayaknya nggak ada ya gitu. Apa itu misalnya? Kalau dibandingkan sama sekolah dasar dan sekolah menengah sih sebenarnya itu kan yang bisa saya berikan itu bandingan, karena saya nggak tahu banyak tentang S1 di Indonesia sendiri. Ya, betul. Mungkin maksudnya hal yang baru adalah apa itu? Dorongan untuk self learning,
self exploring dan apa namanya? Berarti ya, betul-betul kita tuh teman-teman dan kayak dalam tanda petik ya, di-push untuk self learning, kemudian self exploring gitu ya. Iya. Betul-betul diminta untuk belajar gitu. Dan tentu saja itu kan karena memang environmentnya, atmosfernya cukup mendukung ya. Iya. Artinya baik itu di kampus ya, atau mungkin juga di luar kampus ya, kalau kita melihat gitu ya kalau di Singapura. Sebenarnya itu tadi poin Bapak tentang lingkungan yang mendukung itu menurut saya setuju banget, karena kalau misalnya saya mau datang ke lecture ke kelas yang dosen akan berbicara di situ, saya harus punya persiapan dulu sebelumnya. Itu biasanya seringnya seperti itu. Atau misalnya persiapan apa tuh? Persiapan baca-baca materinya dulu sedikit gitu. Atau misalnya ada video yang harus saya tonton. Itu sebelum masuk perkuliahan atau? Iya, sebelum masuk kelasnya misalnya. Sebelum masuk kelasnya. Terus kalau misalnya karena memang ada diskusi, ada tanya jawab ya dengan dosennya. Lebih ke karena ada pembahasan yang cukup dalam, dan kalau kita nggak tahu materi dasarnya belum tentu kita bisa langsung mengerti. Satu kelas berapa mahasiswa ya? Saya pernah di satu kelas yang besar. Satu course yang cuma ada sekitar 50 sampai 100 doang. Ada yang bisa 200 atau satu course. Sampai 1000 juga bisa. Karena satu cohort misalnya ada aku di matematika, ada berapa orang dan semua orang itu harus ngambil satu course, atau bahkan dari beberapa jurusan harus mengambil satu course matematika yang sama. Itu sering terjadi, dan akhirnya kita punya satu lecturer dan di kelas itu sering muncul diskusi gitu. Kalau diskusi mungkin lebih banyak di di luar kelas. Diskusi ada Pak. Misalnya diskusi, yang bertanya Kak, atau yang memiliki concern lain itu ya. Dan lecturernya meladeni lah, bisa menjawab pertanyaan itu, bisa kalau ujian di sana tesnya rata-rata. Iya. Esai ya. Panjang. Pilihan ganda nggak ada ya? Pilihan ganda untuk beberapa aja, tapi ada, tetap ada ya pilihan ganda. Iya, biasanya pilihan ganda karena sudah ada penilaian lain, misalnya dari presentasi kah atau dari project kah. Jadi ujiannya tinggal pilihan ganda. Karena profnya sudah tahu kita punya apa gitu. Nah, kalau di jurusan ini, di jurusannya Ilham ini, satu kelas ada berapa mahasiswa? Satu angkatan itu ada banyak? Banyak sih, pakainya ada ratusan 200 mungkin. Dan itu hampir dari banyak negara ya? Iya. Tentu ya. Dan dari Indonesia cukup banyak kayaknya. Di matematika ada, saya ingat cuma 2 orang. Saya orang dan aja? 1 orang lainnya. Oh ya? Iya. Kalau dari seluruh, kalau di Fakultas Sains mungkin ada 50 di angkatan saya. Kalau di NUS sendiri, mahasiswa Indonesia ada berapa, Ilham tahu? Ada menyentuh angka 1000 pakainya. 1000 ya. Itu gabungan yang reguler ataupun reguler atau beasiswa ya? Beasiswa juga. Beasiswa reguler. Ya. Itu sampai yang PhD juga ya? Iya. Dosennya sendiri ada yang dari Indonesia? Ada. Oh, ada ya? Siapa namanya? Ada Pak Rizky Aulia Rahman Maulana, ada Pak Dioga, Pak Steven Halim. Itu di beliau memang dosen semua beliau memang dosen tetap di sana ya? Ya, beliau dosen tetap. Luar biasa. Kalau nggak salah punya research mereka masing-masing juga. Iya. Oke. Nah, Ilham, lanjut nih, kalau tantangan terbesarnya Ilham yang hadapi ketika di awal-awal kuliah, pasti tentu dong nggak mungkin datang terus kemudian lancar begitu aja gitu. Pasti ada ya, bukan hambatan ya, tapi challenge ya. Wah, ini mau kayak begini ya, ketemu hal begini. Itu kira-kira apa aja, dan Ilham waktu itu gimana cara ngatasinya? Ya meskipun itu masih skupnya ASEAN ya, negara ASEAN, tapi pasti ada lah ya. Apa kira-kira tantangan terbesar pada waktu pertama kali datang? Mungkin saya masih
kurang jago untuk bisa mengorganisir segala banyak kegiatan yang saya waktu itu ikuti gitu Pak. Memang sebenarnya kalau misalnya saya jadi mahasiswa saja yang ingin lulus, saya bisa lakukan itu, saya bisa juga. Tapi saya berminat waktu itu ikut organisasi yang pelajar Indonesia di sana. PPI Saya gitu juga tertarik ikut musik waktu itu. Saya ikut paduan suara sama angklung juga. Itu paduan suara yang dikelola oleh kampus atau mahasiswa Indonesia? Jadi waktu itu paduan suaranya adalah di hall saya. Waktu itu saya berupa bagian dari hall. Tuh salah satu bentuk housing di NUS. Hallnya punya ekstrakurikulernya masing-masing. Salah satunya Dan itu paduan biasanya suara. ditampilkan ya kalau nggak salah ya, di setiap semester atau setiap tahun. Iya. Biasanya. Dan waktu itu saya sempat tampil juga. Terus saya ikut olahraga renang juga. Menurut saya cukup kewalahan waktu itu untuk mengatur itu semua. Mengatur waktu itu semua ya. Dan ditambah lagi pindah tempatnya, cari tempat tinggal. makannya gimana, terus tentang jadwal tugas-tugas. Kalau lagi libur kemana biasanya? Kalau lagi libur kemana? Di rumah, di kos-kosan aja atau di keluar? Biasanya kalau saya dan teman-teman saya yang Indonesia di sana, kalau ada waktu kosong kita selalu ngumpul bareng. Iya, ngumpul bareng. Di mana biasanya kalau ngumpul? Antara kita belajar bareng di perpustakaan. Belajar bareng di perpustakaan. Atau kita juga keluar, misalnya kita ke city. Atau misalnya kita jalan-jalan outing ke parks, kita ke garden, Garden ya. Ya banyak sih pilihannya. Ya, nyaman lah ya di sana ya. Sempat juga sering night cycling. Oh iya. Dan cukup nyaman lah ya kalau di sana memang untuk jalan kaki ya kan, untuk cycling gitu ya. Yeah. Nah, kalau mata kuliah atau project selama 1 tahun ini ada yang paling membuat kesan, paling asik gitu dikerjainnya gitu? Ada mata kuliah atau project? Kayaknya sih yang saya paling enjoy itu mata kuliah computer science. Computer science. Iya. Ya, karena di semester pertama saya ada computer science yang introduction. Saya mengingat lagi waktu itu pernah belajar sendiri buat ASN informatika yang waktu kelas 9. Buat soal maksudnya? Waktu kelas 9. Oh, waktu kelas 9. Saya belajar buat ASN informatika tingkat SMA. Oh ya, sempat ya informatika waktu itu ya. Terus saya ingat lagi ada apa di informatika, di computer science in general juga. Terus di semester keduanya saya ngambil yang level kedua, itu tentang object oriented programming di computer science. Itu salah satu yang saya suka juga, tentang bahasa pemrograman, terus tentang gimana mendesain program yang bagus dan sebagainya. Itu ya. Jadi itu mata kuliah atau ya project yang paling menarik lah ya. Di situ banyak self learning yang saya bilang tadi. Dengan soal yang dikasih, kita diberikan banyak waktu untuk menyempurnakan tugas-tugas kita. Terus dari profnya sendiri memberikan bantuan yang dari bantuan kelas, dari kelas lecture-nya, terus juga memaparkan bahan materi kuliah gitu ya, biar rajin sekali gitu ya dosen-dosennya ya, berikan perhatian ke mahasiswanya. Cukup antusias mungkin, tapi memang cukup antusias, jadi saya cukup tertarik untuk mendengarkan gitu ya Pak. Terus ada kelas-kelas yang asistensi dari tutor-tutor, teaching assistant, ada recitation juga, gimana kita bahas-bahas soal. Oke. Terus kalau di NUS itu berikan kesempatan gak sih untuk misalnya bilang kan jurusannya
matematika ya. Itu beri kesempatan nggak dari kampus itu untuk eksplorasi katakanlah lintas jurusan atau apa? Kalau di Indonesia kan kemarin ada ya hal-hal seperti itu ya. Jadi untuk mengeksplor lintas jurusan atau apa gitu, ada nggak kayak begitu? Ada Pak. Justru itu yang jadi kewajiban requirement untuk kelulusan untuk beberapa jurusan. Contoh misalnya Ilham dari matematika, terus lintas jurusannya saya waktu itu adalah yang bisa dibilang yang humanity itu tadi termasuk. Terus juga ada saya harus belajar design thinking yang biasanya itu engineering. desain. Iya menarik juga. Itu ya. Karena itu sekarang yang sangat-sangat dipentingkan ya. Sangat penting sekali design thinking, critical thinking, problem solving, dan itu memang di sana betul-betul di mahasiswa ataupun siswa ya. Itu didorong ya. Iya, jadi kita satu semester harus belajar punya tentang skill itu ya. Interdisciplinary itu. Tapi itu termasuk menjadi nggak cuman ikut doang, tapi kita juga makin dekat ke kelulusan kita juga. Jadi ada insentif di situ Pak. Oke. Nah, pasti ada dosen favorit ya. Punya dosen favorit. Ada ya dosen favorit. Tapi dosen di sana gimana? Dosennya galak atau apa? Atau bersahabat? Betul-betul bisa menjadi teman dosen di sana dan bisa diajak dialog, ngobrol? Saya dosen matematika yang menurut saya paling berkesan itu dosen matematika saya di course pertama matematika saya di NUS. Itu dia waktu itu bawa kelas mata kuliah discrete mathematics, matematika discrete, logika, terus proving, pembuktian, menunjukkan kebenaran sebuah statement dan sebagainya. Dia lulusan dari NUS. NUS juga. Punya PhD kalau nggak salah. Waktu itu S1-nya di Computer Science, terus kayaknya punya studi lanjut juga di NUS juga di bidang matematika. Terus akhirnya sekarang dari luar. Bukan dari luar. Setahu saya dia orang Singapura. Lulus murni semua dari Singapura sampai PhD-nya. Sepertinya gitu. Oke, luar biasa. Dan profesornya menurut saya sangat menggambarkan orang matematika gitu lah. Ya. Dan menginspirasi banget ya beliau ya. Menginspirasi sih ya sih. Pas saya jadi gimana sih saya bisa menjelaskan sebuah materi dengan sejelas ini, terus gimana saya bisa nulis. Dan beliau memang menjelaskannya itu jelas banget gitu ya, sehingga betul-betul bisa membuat mahasiswa pada paham ya. Dengan contoh-contohnya, dengan beliau memberikan banyak remarks yang penting. Jadi kan beliau juga yang nilai gitu ya Pak ya. Tapi dengan murahnya dia bilang dia bisa memberikan gambaran gimana sih pengerjaan final exam atau exam yang bagus. Jadi kita jelas gitu harus mempersiapkan apa untuk ujian-ujian kita gitu. Menurut saya itu sesuatu yang. Jadi beliau nggak cuma menjelaskan tentang angka apa segala macam, tapi insight baru dan juga itu tentu saja terkait dengan kehidupan sehari-hari juga mungkin ya, itu yang bikin menginspirasi ya dosen ini ya. Oke. Nah. Terus ya di sana kan tentu saja Ilham ya sebagai alumni SMA Cairan Camaya gitu ya. Tentu dalam menjaga keseharian ya, tentu ibadah apa segala macam. Insya Allah sih nggak ada kesulitan ya. Semua lancar-lancar aja ya. Ya artinya semua bisa dijalankan dengan semestinya gitu ya. Bahkan dengan saya pegang nilai Islam saya juga bisa bertemu teman-teman baru yang punya faith yang sama gitu Pak. Saya dari ikut Jumatan, terus ikut waktu itu kumpul
Ya Jumatan bareng ya. dengan Jumatan teman-teman bareng, gitu ya. makan siang bareng, terus sempet kumpul tata krama pertemuan yang Indonesian Muslims di sana. Indonesian Muslim Society ya. Iya, Ada banyak dan di sana. akhirnya saya dapat teman baru, bahkan sampai ada yang tinggal bareng sama saya sekarang jadinya. Iya, oke. Nah, ini beberapa pertanyaan terakhir yang mungkin untuk Ilham ya. Nah, selama Ilham di sana, ya, meskipun baru setahun ya, pelajaran hidup buat Ilham sendiri yang baru pertama kali kan jauh dari keluarga, ya meskipun dulu di asrama, tapi ini kan lebih jauh lagi gitu ya. Itu pelajaran paling berharga Ilham sejak berada di atau sejak kuliah di sana. Apa pelajaran hidupnya? Waktu di NUS itu saya jadi sering banyak berpikir untuk introspeksi diri, evaluasi. Saya melihat gimana saya progres di NUS itu banyak banget yang dipikirin karena perbandingannya kan juga banyak di sana. Saya ketemu siswa-siswa yang punya prestasi ini, punya prestasi itu, terus kok dia jago di bidang ini, jago banget gitu dan sebagainya. Tapi saya jadi aware juga gitu Pak. Kita harus punya pandangan yang objektif terhadap diri sendiri supaya kita bisa mengevaluasi dengan baik. Tapi juga bisa punya respons yang cukup lembut in a sense that kita nggak bisa harsh on ourselves gitu Pak. Jangan sampai dengan kita melihat diri kita yang di belakang, kita merendahkan atau kita punya inferiority, perasaan inferior ya. Iya, jangan lebih rendah gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Dan itu menurut saya dieko oleh berbagai pihak, mulai dari salah satu tutor saya di Asian Studies, dia nggak cuman nyampaikan Asian Studies aja, tapi juga menyampaikan gimana sih respon kita atau gimana sih mindset yang perlu kita pegang kalau kita sedang kuliah, di mana kita dinilai, di mana kita diberikan feedback dari dosen-dosen misalnya, di mana kita punya perbandingan yang banyak terhadap orang lain. Jadi jangan sampai kita, ya boleh dibilang kita harus punya respon yang loving terhadap diri sendiri, karena ya kedepannya supaya kita bisa, artinya kita harus punya kalau dalam istilahnya itu self efficacy, punya keyakinan diri ya, bahwa kita juga sanggup, mampu dalam hal ini menyelesaikan perkuliahan tentu ya. Tadi Ilham kan mungkin melihat ternyata ada yang lebih pintar, ada yang lebih katakanlah lebih excellent lagi gitu ya, dan itu juga jangan sampai membuat kita justru merasa rendah diri gitu ya. Artinya harus betul-betul punya self confidence ya, dan itu memang didapatkan. Jadi ketika dosen-dosen juga meminta untuk kita melakukan self explore gitu ya, terus kemudian self awareness tentu ya, sama self study itu tadi gitu, dan tentu saja kan Ilham juga basically ketika sekolah juga kan jauh dari orang tua, dan itu juga sudah didapatkan gitu, itu ada dapat plus dari sana begitu ya, dan itu sudah terbiasa dan terbangun ya berarti ya Ilham ya. Nah itu pelajaran hidup yang paling berharga ya, kalau tadi kita dengarkan dari Ilham ya, yang kuliah di NUS. Nah terus kemudian 2 pertanyaan terakhir buat Ilham nih. Ada pesan-pesan buat adik di kelas dan juga teman-teman semua ya, yang saat ini mungkin masih duduk di bangku SMA, memberikan semangat kalau memang mereka mau berkuliah di top 100 university. Pesan dari Ilham apa saja sih, biar mereka juga ya setidaknya dapat inspirasi. Nah, mungkin mereka sudah melakukan tapi ada yang lupa, dan itu ada pada Ilham. Kira-kira apa pesan buat adik-adik? Mungkin salah satunya adalah teman-teman semua jangan sampai kecewa sama diri sendiri kalau misalnya masih bingung, atau kok
kok yang lain udah punya keinginan ini itu tapi aku masih bingung pengen kayak gimana. Semoga teman-teman bisa mendorong diri sendiri untuk improve on that supaya lebih yakin lagi. Banyak kok bantuan-bantuannya dari lingkungan sekitar, dari guru-guru misalnya, dari orang tua yang paling penting, dari kakak-kakak, adik-adik kalian misalnya, atau bahkan dari teman-teman kalian juga. Jadi kita sama-sama berjuang untuk menggapai mimpi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, luar biasa. Jadi itu ya, teman-teman semua, sahabat Cairan Camaya Islamic Boarding School, pesan-pesan yang ya cukup inspiratif ya. Betul-betul tadi apa yang disampaikan Ilham, ya bahwa ya kita harus punya kepercayaan diri dan jangan pernah lupa bahwa masih banyak orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita itu yang bisa membantu, yang justru menjadi penopang buat kita agar kita terus bisa tumbuh dan bisa meraih cita-cita kita, impian kita, dan kemanapun nanti adik-adik atau teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri atau dimanapun di Indonesia juga ya. Jadi punya tadi self awareness tadi, self explorer ya. Hari ini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana kita bisa mengeksplor diri kita sebetulnya, karena setiap manusia itu pasti punya kemampuan ya, punya kemampuan ya untuk bisa berkembang dan bertumbuh. Nah, Ilham, satu pertanyaan lagi. Nah, rencana Ilham setelah lulus apa, Ilham? Saya ada kepikiran untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya sih sebenarnya Pak. Ya, untuk master ya. Saya akan coba cari kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Oke, good luck insyaallah. Mudah-mudahan tujuan Ilham tercapai. Dan sekali lagi Ilham, terima kasih banyak ya, udah banyak memberikan insight dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya buat adik-adik kelas dan siapapun ya yang mendengarkan podcast kita kali ini. Sekali lagi Ilham, terima kasih banyak ya atas kehadirannya dan mudah-mudahan sukses, selesai lulus tepat waktu dan juga cita-cita tadi yang disampaikan itu bisa diraih sesuai dengan impian dan cita-citanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Oke, sahabat Cairan Camaya Islamic Boarding School, demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan salah satu alumni kita yang sedang berkuliah di National University of Singapore, dan insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan program-program serta mungkin nanti alumni-alumni kita yang lain yang telah sukses, yang sukses di luar negeri ataupun juga di dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Ilham. Come and join us.